إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للمعلم الطلاب ومسهل الخير لمن يتعلم، ثم الصلاة والسلام على النبي وآله وصحبه جاء يعظم. يا ربنا كفر عنا ذنوبنا ووالدينا ولمن هو مسلم. ندعوك اللهم علما نافعا من يومنا إلى الحساب يقوم. آمين 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 ويا فتاح، آمين 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 ويا عليم. الحمد لله الذي أنعم على عباده المؤمنين بالعرفان وأكرمهم من مزيد فضله برؤيته في الجنان. والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للأنام وعلى آله الكرام وأصحابه مصابيح الظلام. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Segenap jamaah Majelis Ta'lim Al-Huda, wabil khusus para ustadz, para hujjaj, para sesepuh, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita, mengaji kitab Nurul Dhalam dan kitab Durus Fiqhiyah. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lanjutkan pembahasan kitab Nurul Dhalam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Far'un baqiya manaqibul a'immati thalathati wa hum Abu Bakrin wa Umar wa Utsman. Ini adalah sebuah cabang pembahasan. Baqiya manaqibul a'immati thalathati, masih tersisa manaqib atau gambaran kehidupan keteladanan imam-imam yang tiga. Wahum, yang dimaksud mereka imam yang tiga ini Abu Bakrin, yaitu Sayyidina Abu Bakar, wa Umar, Sayyidina Umar, wa Utsman, dan Sayyidina Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah fi haqqi Sayyidina Abi Bakrin, dalam kedudukan yang Sayyidina Abu Bakar. Sabda Rasulullah, man arada ayyandura ila sadril khalil Ibrahim, barang siapa yang ingin melihat kepada dadanya Nabi Ibrahim al-Khalil, kekasih Allah, falyandur ila sadri Abi Bakr as-Siddiq, maka hendaklah dia melihat kepada dadanya Abu Bakar as-Siddiq. Wa qala aidan, dan bersabda juga Nabi, idza kana yaumul qiyamati, ketika terjadi hari kiamat, yaji'u ridwanu, datanglah malaikat Ridwan, khazinul jinani, penjaga surga, bima fatihil jannati, dengan membawa kunci-kunci surga, wa mafatihin nar, dan membawa kunci-kunci neraka. Wa yaqulu, dan berkata malaikat Ridwan, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, ar-Rabbu jalla jalaluh yuqri'uka salam, Allah Tuhan yang maha luhur jalaluh, yang maha agung jalaluhu, keluhurannya Allah, yuqri'uka, Allah menyampaikan kepadamu assalamu salam. Wa yaqulu laka, dan Allah berkata untukmu, hadihi mafatihul jannati, ini kunci-kunci surga, wa mafatihun nari, dan ini kunci-kunci neraka. Ib'ath man syi'ta ilal jannah, kata Allah, ib'ath man syi'ta ilal jannah, utuslah atau angkatlah orang yang engkau kehendaki, wahai Abu Bakar, ilal jannati, ke surga. Wa ba'ath man syi'ta ilan nar, dan utuslah orang yang engkau kehendaki ilan nar, ke neraka. Wa qala aidan, dan bersabda Rasulullah juga tentang keutamaan Abu Bakar, inna ahlas samawati minal karubiyyin war ruhaniyyin, sesungguhnya penghuni langit dari malaikat karubiyyin war ruhaniyyin, dan malaikat ruhaniyyin, wal mala al a'la, dan malaikat yang tinggi yang luhur, la yanduruna fi kulli yaumin, melihat setiap hari, mereka melihat ila Abi Bakrin Siddiq, kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, wa ja'alana, dan semoga Allah menjadikan kita min ahli syafaatihi, termasuk orang yang mendapat syafaatnya Abu Bakar As-Siddiq. Pembahasan yang lalu sudah kita bicarakan tentang keutamaan Ahlul Bait. Ahlul Bait itu penghuni rumah Rasulullah,
Dalam ayat Al-Quran disebutkan, innama yuridullahu ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Ahlal bait yang dimaksud di sini penghuni rumah Rasulullah, yaitu Siti Fatimah dengan suami beliau yaitu Sayyidina Ali. Kemudian putra beliau dua, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Berapa tuh saudara? Berapa? 4. Itu namanya ahlul bait Rasulullah, ahlul bait. Ada beberapa istilah di sini yang perlu kita perhatikan. Ada istilah alun, alun artinya keluarga. Ini ada dalam salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kirimkanlah salawat untuk junjungan kami Muhammad dan juga keluarga Muhammad. Ini kata alun. Kata alun ini punya pengertian lebih luas. Kalau dalam doa, bahkan selawat itu kan doa. Kalau dalam doa, keluarga itu mencakup seluruh orang beriman. Jadi Bang Ihsan ya, Bang Ihsan, keluarga Nabi Muhammad. Ya, nggak perlu pakai sertifikat tuh mah. Udah keluarga Nabi pokoknya. Alnya apa? Ya alnya mau al listrik kayak apa? Mau al yang lain, udah keluarga Nabi masuk dalam doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini mencakup seluruh orang mukmin atau orang Islam, itu adalah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau konteksnya doa, ini istilah alun. Kalau konteksnya zakat, yang dimaksud dengan alu Muhammad itu keturunan Hashim dan keturunan Abdul Muttalib. Kata Rasulullah, sesungguhnya zakat ini haram ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Sesungguhnya zakat ini kotoran manusia, kotoran hartanya manusia. Maka zakat itu haram hukumnya untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Yang dimaksud dengan keluarga Muhammad bukan Bang Ihsan, bukan di dalam konteks zakat ini, tetapi keturunan Hashim, buyutnya Nabi, dan keturunannya Abdul Muttalib. Walaupun bukan keturunan dari Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain masuk dalam ini, dalam keluarga Nabi yang namanya alun, nggak boleh menerima zakat. Nah, apalagi yang keturunan Nabi, yang nanti disebut sebagai dzurriyyah, itu haram juga. Karenanya para sayyid, sadat atau habaib haram menerima zakat, nggak boleh, nggak boleh. Lantaran itu Bang Pian nggak mengaku habib. Kenapa? Nggak dapat zakat soalnya. Padahal habib beliau nggak dapat zakat soalnya, nggak boleh zakat. Jadi kalau menerima apa namanya, bukan zakat, namanya hadiah, hadiah aja. Jadi tidak boleh menerima zakat, haram, karena zakat itu kotoran. Jadi nggak layak diberikan kepada Nabi, keluarga Nabi. Yang dimaksud keluarga di sini adalah keturunan Hashim dan keturunan Abdul Muttalib. Jadi termasuk Sayyidina Hamzah punya anak, haram menerima zakat. Termasuk Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib punya anak, haram menerima zakat, karena zakat itu kotoran. Ini yang dimaksud dengan alun, artinya keluarga. Ada lagi istilah dzurriyyah, dzurriyyatur Rasulillah, keturunan Rasulullah. Nah, ini yang kita kenal dengan habaib atau sayyid, para sayyid. Biasanya Jawa Tengah, Jawa Timuran sebutannya sayyid. Ada yang mengatakan kalau dari keturunan Sayyidina Hasan, Syarif biasa sebutannya. Kalau dari Sayyidina Husain, Sayyid. Di Jawa Tengah, Jawa Timur bedanya begitu. Syarif dengan Sayyid. Kadang disebut Syarif, kadang disebut Sayyid. Kalau perempuannya Syarifah. Inilah yang disebut dengan dzurriyyah. Nah, dzurriyyah ini yang diakui oleh yang mengeluarkan sertifikat itu namanya, ya Allah saya lupa namanya. Apa namanya? Rabi'atul Alawiyah. Yang diakui oleh Rabi'atul Alawiyah hanya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, dari jalur Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Tapi yang lain enggak. Padahal kalau kita lihat dari Sayyidina Ali dan Siti Fatimah ada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Kemudian dari putri Rasulullah yang lain seperti Zainab itu ada anaknya juga. Walaupun bukan dengan Sayyidina Ali. Dan itu masih bisa disebut sebagai dzurriyyah. Ini yang namanya dzurriyyah umum. Yang penting dia dari anaknya Nabi, baik dari Siti Fatimah maupun selain Siti Fatimah, itu termasuk dzurriyyah. Nah, dzurriyyah ini umum. Satu lagi ada istilah, jadi alun, selain alun ada dzurriyyah. Satu lagi ada istilah itrah, ain ta ra,
Itrah itu keluarga. Alaikum bi kitabillah wa itrati. Aku meninggalkan kepada taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan dua peninggalan untuk kalian. Jika kalian berpegang dengan dua hal ini, maka kalian tidak akan sesat. Yang pertama Alkitab, yaitu kitabullah, Al-Quran. Yang kedua itrati. Satu riwayat ya sunnati. Satu riwayat Rasulullah menyebutkan itrati. Itrah ini keturunan Nabi Muhammad, tapi yang alim. Keturunan Nabi Muhammad yang alim. Jadi lebih khusus lagi, bukan hanya sekedar dzurriyyah, tapi itrah istilahnya. Keturunan Nabi Muhammad yang alim-alim, yang termasuk memenuhi ya syarat sebagai ulama, artinya dia menguasai ilmu syariat, menguasai juga ilmu hati. Ini namanya itrah. Nah, ini itrah ini adalah keturunan Rasulullah yang alim-alim. Jadi beda, nggak bisa kita pukul rata semuanya alim. Ada yang hanya sekedar dzurriyyah aja, ada yang memang alim juga. Nah, alim ini yang disebutkan itrah. Alim inilah keturunan Rasulullah yang namanya itrah, inilah yang bisa kita pegang. Tapi kalau yang bukan itrah atau yang nggak punya ilmu agama, ya hormati aja. Sebagaimana saya menghormati Haji Hasim, sebagaimana saya menghormati Bang Iis, menghormati ya karena orang tua misalnya, atau karena sahabat. Tapi bukan karena keilmuannya, karena umum. Nah, kalau itrah memang ada keilmuannya. Jadi ada 4 istilah di sini. Ada itrah, barusan ada alun sebelumnya, kemudian ada dzurriyyah yang lebih umum. Pembahasan ini ahlul bait. Adapun ahlul bait yaitu cuma yang disebutkan tadi 4. Ahlul bait itu cuma Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. 4 doang ahlul bait. Nah, ke bawahnya namanya dzurriyyah, atau yang pintar-pintar namanya itrah. Itu bedanya ahlul bait dengan dzurriyyah. Jadi ahlul bait ya cuma 4 itu. Ahlul bait itu cuma Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan Husain, dan Siti Fatimah. Kemarin Ahlus Sunnah wal Jamaah pembahasan yang lalu Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwasannya imam yang 4, yakni imam yang 4 dimaksud di sini Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali, ini lebih mulia dibanding ahlul bait, dibanding Siti Fatimah, dibanding Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat itu. Yang 4 itu yang kita sering sebut di tarawih, Al-Khalifatur Rabi'ah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu, itu yang 4 itu lebih mulia dibanding ahlul bait, lebih mulia dibanding Sayyidina Hasan, dibanding Sayyidina Husain, dibanding Siti Fatimah. Tetap lebih mulia imam yang 4 ini, atau Khulafaur Rasyidin sebutannya 4 ini. Karenanya dalam pembahasan yang tadi kita baca ini akan disebutkan oleh Syekh Nawawi Banten tentang keutamaan dari imam-imam ini. Keutamaan Imam Ali atau Sayyidina Ali udah kemarin. Kata Rasulullah, Hasan itu paling utama dan bapaknya lebih utama. Maksudnya Sayyidina Ali. Udah disebutkan. Nah, sekarang tinggal manaqib yang 3, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman. Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat 4 ini sangat mulia dan lebih utama dibanding ahlul bait itu sendiri. Nah, saudara sekalian, kalau kita mau tahu apakah dia ahlus sunnah atau bukan, gampang. Dia megang 4 ini kan ya. Kalau dia memuliakan yang 4 ini berarti dia ahlus sunnah. Tapi kalau dia rada sinis sama yang 1 berarti bukan. Ada yang rada sinis, dia sinis banget sama Ali, nggak mau dia pokoknya, sinis banget sama Hasan, sinis banget sama Husain, dan sinis banget sama keturunannya. Berarti bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wahabi itu kayak begitu. Ya, jangankan kiai, habaib aja nggak aman dia mah, nggak dimuliain. Berarti dia bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, gampang. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kelompok yang dijanjikan oleh Rasulullah masuk surga. Islam terpecah menjadi 83, semuanya masuk neraka kecuali Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya orang pada ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena memang yang disebut oleh Rasulullah itu. Ya, Wahabi ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk Syiah ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam konteks hadis ini. Walaupun kalau dalam konteks sosial dan politik nanti kita petanya itu bedanya gampang. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah
berarti bandingan Syiah. Syiah itu pengikutnya Ali. Ahlussunnah wal Jamaah yang bukan, maksudnya yang menganggap semuanya sama. Kalau ada kelompok misalnya dia hanya memuliakan Sayyidina Ali saja, tapi yang tiga dianggap merampas haknya Ali untuk menggantikan Rasulullah, maka dia bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Ini seperti Rafidhah atau kelompok Syiah yang ekstrim. Kadang Syiah yang ekstrim ini bukan cuma memberikan stigma negatif, cap negatif kepada Sayyidina Abu Bakar, pada Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, tapi kadang-kadang sampai melaknat dan menjelek-jelekan. Ini Syiah yang Rafidhah atau Syiah yang ekstrim. Dan sekarang sudah nggak ada. Sudah nggak ada. Yang ada, saya pernah dari Habib siapa yang tinggalnya bukan di Indonesia, lupa. Itu ada di Inggris Syiah yang begitu. Kalau di Iran enggak, di Iran sama, artinya sama, dia memuliakan 4 orang sahabat, dan juga imamnya Khamenei almarhum yang baru kemarin itu juga melarang orang Syiah mencaci maki sahabat, apalagi yang 4, nggak boleh caci maki. Ini Sayyid Ali Khamenei. Jadi Iran tuh sama dengan kita, mirip-mirip. Nah, yang ada Syiah yang mencaci maki sahabat itu bukan di Iran, di Inggris. Dan ternyata setelah diteliti oleh para peneliti, itu Syiah bentukan. Jadi dibentuk oleh Inggris sengaja untuk memecah belah Ahlussunnah yang mayoritas ini dengan Syiah supaya jangan gabung. Karena kalau gabung, Iran gabung sama Kebayoran dah kewalahan ya, sendirian aja kewalahan ya, apalagi gabung sama Kebayoran. Artinya Iran gabung sama Ahlussunnah yang lain, habis orang-orang Yahudi itu, atau habis orang-orang yang ingkar kepada Nabi Muhammad itu habis. Nah, mereka membuat konstruk itu tadi, politik dibikin di Inggris. Ada Syiah yang ekstrem ini yang memang amaliyah atau aktivitasnya itu mencaci maki sahabat, yang menjelek-jelekan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Dia cuma percaya satu doang, percaya Sayyidina Ali doang. Nah, berikut ini adalah manakib atau keutamaan dan keteladanan 3 pemimpin kita, mulai dari Sayyidina Abu Bakar. Keutamaan Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah SAW pernah menyebutkan, kata Rasulullah, siapa yang mau melihat kelapangan dadanya Nabi Ibrahim, maka lihatlah Abu Bakar. Begitu mirip lapangnya dadanya Abu Bakar itu dengan Sayyidina Ibrahim atau dengan Nabi Ibrahim. Bukan berarti kita kudu lihat dadanya gitu, bukan. Kelapangan dada. Nabi Ibrahim itu terkenal orang yang sangat bares banget. Jadi kalau ada waktu makan siang, Nabi Ibrahim nggak pernah mau makan kecuali ngundang orang. Iya. Jadi pasti ngajak, kalau makan tuh pasti ngajak, nggak pernah makan sendirian. Nabi Ibrahim. Yang nggak cuma orang ini, nggak cuma orang yang iman kepada Allah, orang yang kadang-kadang ingkar pada Allah juga diajak makan sama Nabi Ibrahim. Pernah Nabi Ibrahim nggak mau ngajak makan orang Majusi, ditegur sama Allah, Ibrahim, aku saja yang Tuhan tetap kasih makan, masa kau enggak? kata Allah. Akhirnya diajak makan Majusi. Majusi itu penyembah api, nggak menyembah Allah, nyembah api, tapi tetap diajak. Nih kedermawanan dan juga kelapangan dada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kesabarannya juga, sabaran Nabi Ibrahim, belum punya putra sampai usia 70 sabar dan tidak pernah mengeluh, masih kadang ya sering berbagi dengan bentuk makanan, menyembelih kemudian dikasih makan orang banyak. Nah, mirip dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar seperti itu, kelapangan hatinya dan kedermawanannya ini mirip dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa yang mau melihat Nabi Ibrahim kelapangan dadanya, maka lihatlah Abu Bakar. Itu kata Rasulullah. Ini keutamaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang pertama yang disampaikan oleh Rasulullah di sini. Hadis pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ada hadis lain Rasulullah menyebutkan, nanti di hari kiamat malaikat Ridwan datang kepada Sayyidina Abu Bakar. Malaikat Ridwan bilang, wahai Abu Bakar, dapat salam dari Allah, dan ini kunci neraka, ini kunci surga. Silahkan
ada orang yang kamu pengen masukkan surga silakan, ada orang yang ingin kamu masukkan neraka silakan. Dikasih kunci. Tuh, enak kan tuh. Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar megang kunci surga dan megang kunci neraka. Ini hadis, ya ini Rasulullah pernah menyampaikan ini, bahwa nanti di hari kiamat Abu Bakar itu dapat salam dari Allah yang menyampaikan malaikat Ridwan, dan dikasih kuncinya, kunci surga, dan juga dikasih kunci neraka juga. Satu lagi hadis Rasulullah menyebutkan tentang keutamaan Sayyidina Abu Bakar. Kata Rasulullah, sesungguhnya para penghuni langit, yakni para malaikat, malaikat karubiyin dan juga malaikat ruhaniyin, dan malaikat-malaikat yang ada di tempat yang paling tinggi di langit itu setiap hari nengokin, ngelongok atau nengokin Sayyidina Abu Bakar. Jadi ditengokin Sayyidina Abu Bakar. Gimana? Ini orang yang utama, ini sahabat Nabi yang paling utama dibanding yang lainnya. Ini Sayyidina Abu Bakar. Jadi tiap hari dilongok atau tiap hari ditengokin oleh para malaikat muqarrabin, para malaikat karubiyin dan ruhaniyin, malaikat-malaikat yang ada di tempat paling tinggi di sana, di langit. Ini nengok ke Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Syekh Nawawi Batan di sini radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai Sayyidina Abu Bakar, wa ja'alana min ahli syafaati. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk orang yang dapat syafaatnya Abu Bakar. Karenanya nggak salah kalau kita tawasul baca wala arbaatil khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali. Waktu doa khutbah Allahumma fil muslimin wal muslimat, sebelumnya salawat faradallahumma an arbaatil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar. Barusan Ustaz Haji Nasir baca dustur ada juga disebutkan supaya dapat syafaatnya Sayyidina Abu Bakar. Begitu juga tarawih disebutkan juga supaya dapat syafaat Abu Bakar. Yang bisa kita ambil dari sini saudara, beberapa kali saya sampaikan juga bahwa syafaat, hak untuk memberikan syafaat itu tidak hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, tapi juga dimiliki oleh selain Nabi Muhammad, termasuk para malaikat. Para malaikat bisa memberikan syafaat. Itu kan amalan orang sini semua tuh ya, tawasul sama malaikat, amalan orang sini semuanya. Karena malaikat juga bisa kasih syafaat. Yang bisa memberikan syafaat itu ada 4. Yang pertama para nabi, para rasul. Yang kedua malaikat bisa memberikan syafaat. Kemudian yang ketiga orang-orang soleh. Orang-orang soleh ini bisa wali, bisa kekasih-kasih Allah. Ini bisa memberikan syafaat. Kemudian yang keempat yaitu orang-orang alim atau sebutannya ulama. Ulama yang dimaksud di sini adalah ulama akhirat. Batasnya ulama akhirat dengan ulama dunia itu ulama yang ngajak kita ingat akhirat, yang ngajak bahwa ngaji ini nanti upahnya di akhirat, sholat itu upahnya di akhirat, tidak pernah mau mengganti bentuk, mengkonversi ngaji supaya dapat ini, nggak mau mengkonversi sholat supaya dapat duit, nggak mau itu, tapi selalu ngajak ini semua bekal akhirat, namanya ulama akhirat. Nah ulama seperti itulah yang nanti bisa memberikan syafaat. Di mana Sayyidina Abu Bakar di sini? Sayyidina Abu Bakar bisa orang soleh masuk itu, kelompok itu, dan bisa termasuk alim, karena termasuk ulama sahabat, termasuk orang-orang alim dan orang-orang utamanya sahabat pada waktu itu. Bisa guru-guru kita juga bisa memberikan syafaat kalau guru-guru itu termasuk dalam alim dan soleh, orang alim atau orang soleh, termasuk musannif, pengarang kitab itu juga bisa memberikan syafaat karena itu ulamaul akhirah, ulama akhirat. Yang ngaji saya itu ada kitabnya. Pertama ngambil berkah dari pengarang, musannif atau muallif. Yang kedua, mbok ya kita tiap 2 minggu sekali bawa kitab Nurul Dolam ya. Kita 2 minggu sekali kita bawa kitab Durus Fikih. Ada yang seminggu sekali bawa tafsir Jalalain misalnya. Paling enggak itu nanti dikenal sama pengarang. Karena pengarang ini termasuk orang-orang yang bisa memberikan syafaat. Orang-orang yang sudah selesai dari dirinya sendiri nanti di akhirat maksudnya. Jadi udah jalannya memang sudah bisa
mulus-mulus saja untuk perjalanan di akhirat nanti Allah berikan hak untuk memberikan syafaat, termasuk para pengarang ini. Imam Ghazali yang ngarang Ihya itu juga punya hak untuk memberikan syafaat, termasuk ulama. Yang kitab kecilnya itu Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah itu malam minggu yang ikut di sini Bang Pian, Bang Haji sama Haji Asim Pak RT, walaupun kadang-kadang bolos. Itu Bidayatul Hidayah Imam Ghazali juga. Ada satu riwayat, ada satu hadis Rasulullah menceritakan nanti hari kiamat itu para manusia dikumpulkan, kemudian Allah melalui malaikatnya manggil, mana yang ahli sholat masuk surga semuanya. Mana yang di dunianya ahli puasa masuk surga. Mana para syuhada, orang-orang yang mati syahid, panggil sama masuk surga duluan. Orang alim kagak dipanggil-panggil. Ulama kagak dipanggil-panggil. Nah, sebagian ada yang ini komplain, malaikat itu dia bisa puasa lantaran baca kitab saya, itu dia bisa berani mati syahid itu karena mendengarkan nasihat saya, kata ulama. Itu dia bisa sholatnya sesuai syarat rukun dan bisa khusyuk, itu ya karena baca pelajaran-pelajaran dari saya, kata ulama. Kemudian Allah bilang kepada ulama, diam-diam di sini, antum indi kamala ikati isfa'u man syi'ta, kalian di sisiku kata Allah seperti malaikat-malaikatku, wahai ulama, maka berikan syafaatlah kepada orang yang kalian kehendaki, itu ulama. Masuk surga belakangan, saudara. Para pengarang, ulama-ulama akhirat ini masuk surganya belakangan karena memang direpotin lagi sama kita. Dicari-cari dulu, ini ada yang masih susah di padang mahsyar, ya diambil, ayo ikut-ikut. Ya seperti Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari juga nanti ya mungkin ya bayangan saya gitu ya, bawa bendera NU kali, ayo ikut, yang bendera NU ikut begitu ya kan, daripada nyari satu-satu kan lihat benderanya aja. Tahu nyablonnya di mana Bang Pian? Ada bendera yang kelihatan, ayo ikut rombongan NU, itu artinya ikut ulama, dan ulama bisa memberikan syafaat. Apalagi sekelas sahabat atau imam yang 4 itu, yaitu sahabat Abu Bakar, pasti bisa memberikan syafaat. Ja'alana min ahli syafaati, mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Sayyidina Abu Bakar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haqqi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Umaru siraju ahli jannah wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat.